Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh menyegarkan roh kami, memulihkan jiwa kami, sehingga kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berdoa Tuhan agar di menit-menit ke depan, Roh Kudus boleh mengajari kami kebenaran firman-Mu dengan roh hikmat dan wahyu. Ajari kami Tuhan dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Kiranya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Apa kabar saudara? Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penguasaan diri atau self-control. Salah satu dari buah roh adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Mengapa kita harus menguasai diri kita? Yang pertama, kita harus menguasai diri supaya tidak melukai. Kita harus belajar mengendalikan yang terutama lidah kita, supaya kita tidak melukai orang lain dengan perkataan kita. Mari kita lihat Mazmur 4 ayat yang keempat. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, Selah. Anda tahu bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa dengan perkataan kita. Lebih baik kita berkata-kata dalam hati di tempat tidur kita. Artinya kita ambil waktu untuk menenangkan diri. Jangan sampai ketika kita emosi, kita mulai marah dan kita mulai lampiaskan emosi kita. Saat kita marah, lebih baik tidak bicara. Karena keputusan yang kita ambil pun pasti salah. Kita perlu belajar menguasai diri kita untuk tidak banyak bicara ketika hati kita sedang marah. Saya ingatkan untuk lebih baik tidak bicara atau memutuskan apa-apa saat Anda sedang marah, Anda sedang kecewa. Karena ingat, kata-kata yang kita lepaskan tidak bisa kita tarik kembali. Saat kita marah, tentu kita akan mengeluarkan perkataan yang justru bisa memperparah. Kita yang bicara mungkin lupa, tetapi luka yang kita tinggalkan tetap ada. Lukas 6 ayat 45 berkata, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sudah jelas kalau kita sedang marah, pasti hati kita nggak enak dan kata-kata yang keluar pun nggak enak. Kita harus belajar mengendalikan lidah kita. Ketika kita marah, lebih baik kita memilih untuk tidak bicara, daripada kita melontarkan emosi lewat perkataan kita, lalu kita melukai orang-orang di sekitar kita. Melepaskan perkataan itu mudah, tapi mengobati hati yang luka itu lama. Jangan sampai kita sembarangan bicara, karena perkataan yang kita lepaskan tidak bisa kita tarik kembali. Demikian juga ketika kita bersenda gurau dengan orang. Ingat, kita harus belajar menguasai diri kita supaya kita tidak melukai. Jangan sampai gurauan kita merendahkan orang lain, karena kita bisa merusak gambar diri orang dengan gurauan. Amsal 26 ayat 18 berkata, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ketika kita bergurau dengan teman-teman kita, biasanya selalu ada yang dikorbankan ketika gurauan itu tentang seseorang. Kita mentertawakan kelucuannya ataupun kebodohannya. Sesekali mungkin tidak masalah, tapi ada orang-orang yang seringkali dibully dengan kata-kata. Dan selalu soal hal yang sama. Misalnya bentuk fisiknya, misalnya bentuk wajahnya, ataupun hal yang lainnya. Bagi teman-teman yang mentertawakannya, mungkin maksud hati tidak merendahkan, hanya cari objek untuk diguraukan, jadi bahan gurauan, untuk menghibur semuanya. Tapi saya ingin ingatkan, jangan sampai untuk membuat kita tertawa, kita membuat orang lain berduka. Kita yang bicara mungkin lupa, tapi luka yang kita tinggalkan tetap ada. Jangan sampai kita merusak gambar diri orang dengan gurauan. Dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Panah itu kalau sudah nancep, nusuk, itu membuat luka dan biasanya susah dilupakan.
Pernahkah Anda direndahkan sama orang atau dicaci maki? Perkataan orang itu melekat di hati Anda sampai susah lupa. Mau tidur ingat, mau mandi ingat, mau makan ingat. Perkataan itu segitu tajamnya. Makanya dikatakan perkataan mulut kita ini seperti panah api, panah dan maut. Kita bisa merusak gambar diri orang karena perkataan kita begitu melekat di pikirannya sehingga merusak gambar dirinya. Kita bisa membuat orang membenci diri mereka sendiri karena perkataan kita. Mungkin banyak di antara kita yang nggak sadar ya, ketika kita bergurau, kita nggak lagi mengendalikan lidah kita. Ayo belajar untuk menguasai diri, kendalikan lidah kita, supaya jangan sampai kita melukai orang lain. Tadi yang pertama, kita harus menguasai diri supaya tidak melukai. Yang kedua, kita harus menguasai diri untuk tidak membela diri. Dalam arti katanya, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Siapa sih yang kalau disakiti itu tidak marah? Siapa sih yang kalau sampai direndahkan tidak kecewa? Dan ketika kita marah, ketika orang jahatin kita, tentu secara otomatis manusiawinya kita akan berpikir bagaimana kita membalas perbuatan orang. Ketika orang mencela kita, otomatis kita akan berpikir apa yang kita akan balas dengan perkataan kita. Orang cenderung membela dirinya sendiri dengan membalas perbuatan jahat orang lain. Bahkan ada yang berkata begini, kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat sama kamu. Ada istilah gitu kan. Nah, jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus menguasai diri kita supaya kita tidak perlu balas kejahatan orang. Amsal 20 ayat 22 berkata gini, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Tuhan itu tidak suka melihat manusia saling berbuat jahat satu sama lain. Tuhan tentu akan membela anak-anak Tuhan yang tidak berbuat jahat. Ketika mereka dijahati orang lain, saya percaya Bapa di sorga yang akan berurusan dengan orang yang menjahati kita. Tapi kalau kita bela diri kita sendiri, kita balas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan nggak akan bela kita. Kalau kita punya ketetapan kita nggak akan balas kejahatan dengan kejahatan, firman Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Niat jahat orang seperti apapun, Tuhan nggak akan izinkan itu mencelakakan kita. Tuhan akan jagain kita. Jangan kita sendiri menuntut balas, kata firman Tuhan. Berilah tempat kepada murka Allah. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Tuhanlah yang akan menuntut balas atas perbuatan orang masing-masing, bukan kita. Kita ini dipanggil untuk jadi terang. Jadilah orang yang menebar kebaikan dan bukan kejahatan. Saya percaya pembelaan itu datang dari Tuhan. Mungkin kita pernah direndahkan, kita berusaha dijatuhkan, orang berbuat jahat sama kita. Kita jangan malah ikut kelakuan mereka. Kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya percaya bahwa hidup ini tabur tuai. Kita harus menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Kita pasti menuai apa yang kita tabur. Kalau kita sudah tabur kebaikan, jangan sampai kita tabur lagi kejahatan di atas kebaikan yang kita tabur. Amsal 17 ayat 13 berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jelas, kita tidak usah nuntut balas. Tiap-tiap kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau orang jahat sama kita, urusan mereka itu sama Tuhan. Kalau mereka menabur kejahatan, mereka sendiri akan menuai kejahatan. Jangan lagi kita menuntut balas sehingga kita nabur kejahatan juga. Karena jelas kalau kita nabur kejahatan, maka kebaikan yang kita buat itu semuanya hilang. Sia-sia kita menabur kebaikan, kita mengerjakan apa yang baik, lalu kalau kemudian kita kecewa sama orang, lalu kita balas kejahatan orang dengan kejahatan.
Karena ingat, kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang ketiga, bagaimana menguasai diri? Kita harus menguasai diri supaya tidak mencuri, tidak cinta uang, tidak serakah, tidak menginginkan milik orang lain. Menguasai diri untuk tidak cinta uang itu artinya kita tidak terlibat dalam penipuan, pemerasan, penggelapan, atau apapun yang tidak benar. Ulangan 24 ayat 17, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, apalagi hak orang miskin. Saya sedih ketika mendengar bahwa bantuan-bantuan dana sosial disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memperkosa hak anak yatim, mengambil hak janda-janda dan orang miskin. Jangan sampai kita karena cinta uang, karena kita serakah, kita mengambil apa yang bukan jadi bagian kita. Bahkan sampai memperkosa hak orang lain. Ketika Anda berhutang dan Anda tidak bayar pun, Anda sedang memperkosa hak orang lain. Kuasai diri. Jangan sampai kita tergiur sama uang. Jangan sampai karena ingin dapat uang banyak, kita makan suap. Ulangan 16 ayat 19 berkata gini, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ngeri sekali bagaimana kebenaran itu bisa diputarbalikkan. Ngerikan bagaimana karena suap orang itu bisa kehilangan haknya. Firman Tuhan katakan, janganlah menerima suap sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Kalau Anda tidak mau dibutakan karena uang, Anda harus mengendalikan diri. Jangan sampai cinta uang. Jangan sampai karena ingin kaya, diiming-imingi kekayaan, mata hati kita dibutakan. Keluaran 23 ayat 8 berkata, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tidak sedikit bukan keadilan diperkosa, karena orang-orang yang harusnya menjalankan keadilan makan suap. Jangan sampai kita karena gila harta, kita tergiur untuk memperoleh uang yang banyak, kita terlibat dalam penipuan, pemerasan, penggelapan, atau apapun yang tidak halal. Jangan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Kuasai diri kita. Janganlah jadi orang serakah. Yeremia 17 ayat 11 bilang gini, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Firman Tuhan katakan, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkan. Kita berusaha mengambil menjadi milik kita apa yang tidak kita kelola, apa yang tidak kita kerjakan, bukan hasil kerja keras kita dan bukan hak kita. Dan orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, kata firman Tuhan, itu akan pada pertengahan usianya akan kehilangan segalanya. Nah, hati-hati. Kita mungkin pikir enggak kok, orang jahat kaya makin kaya. Kita kan belum lihat kesudahannya. Seringkali tuh gini, kita tuh terlalu cepat-cepat ngambil kesimpulan, padahal cerita orang itu kan belum selesai. Kita juga harus menjaga diri kita masing-masing, supaya kita tidak jadi cinta uang. Seringkali yang membutakan mata adalah keserakahan. Kita ingin memperoleh harta sehingga kita menutup mata hati kita. Kuasailah diri Anda supaya jangan sampai Anda tergiur untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak benar. Karena orang akan melihat pada akhir hidupnya, mereka akan menuai taburan mereka. Yang terakhir, bagaimana kita menguasai diri? Yang keempat, kita harus belajar menguasai diri untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah. Kenapa kita harus menguasai diri dan tenang pada saat kita menghadapi masalah?
supaya kita nggak ngambil keputusan yang salah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bilang gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita punya masalah, firman Tuhan katakan kita harus kuasai diri dan jadi tenang. Kalau kita panik, kita berusaha cari jalan keluar dengan pengertian kita yang sempit. Kita bisa salah jalan, karena orang yang tergesa-gesa bisa salah langkah. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita ketika kita punya masalah, harusnya kita kuasai diri dan jadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Dalam Yesaya 30:15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa kita harus kuasai diri dan tinggal tenang? Supaya kita memberi waktu untuk Tuhan yang bicara kepada kita. Waktu kita tenang dan berdoa, kita sedang mencari hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan sampai karena panik, kita bikin keputusan yang salah. Panik itu membuat orang nggak bisa berpikir jernih. Contoh, panik sudah umur, jodoh belum datang. Membuat orang berpikir singkat, cari jalan mudah. Dijodohin sama siapa saja, bolehlah. Pasti ada yang berkata bahwa Kak Heni ngomong gampang, karena Kak Heni sudah nikah, kami ini loh gimana. Saya justru berpikir kita tuh harusnya berpikir sederhana. Karena orang yang berpikir sederhana yang akan bisa mengerti kehendak Allah. Kebanyakan itu otak manusia tuh terlalu pinter untuk mikirin masa depannya. Kita karang-karang sendiri, harus seperti ini, kalau nggak gini kita nggak mau. Kalau saya mikirnya sederhana aja, saya sudah serahkan sama Tuhan. Kalau memang Tuhan pertemukan, puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak pertemukan, ya sudah. Seringkali manusia tuh maksa. Jangan panik, jangan tergesa-gesa. Amsal 19 ayat 2 bilang, kita kan salah langkah. Panik membuat kita nggak bisa mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita harus kuasai diri dan jadi tenang. Di saat Anda sedang mungkin pusing, stres dengan masalah Anda, keputusan apa yang Anda harus ambil untuk usaha, pekerjaan, rumah tangga, firman Tuhan nasihatkan kita bahwa kita harus kuasai diri dan jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Dengan begitu kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan dan minta hikmat kepada Dia yang pasti memberikan kita jalan keluar untuk masalah kita. Saya berdoa agar setiap kita bisa menguasai diri supaya kita tidak melukai. Terutama saat kita marah, lebih baik jangan banyak bicara. Saya berdoa agar kita semua bisa menguasai diri untuk tidak bela diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tetap menabur kebaikan. Saya berdoa agar kita semua bisa menguasai diri untuk tidak mencuri, tidak cinta uang, tidak serakah. Kita memastikan bahwa hidup kita tetap dalam kebenaran dan kita tidak tergiur untuk menjadi orang yang serakah, tapi yang menghalalkan segala cara. Yang terakhir saya berdoa agar setiap kita bisa belajar menguasai diri untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah apapun yang ada di depan kita. Saya percaya bahwa keputusan yang terbaik itu berasal dari Allah. Kiranya hikmat Tuhan selalu menyertai kita semua dalam membuat keputusan apapun dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kalau kami boleh belajar tentang penguasaan diri, tolong kami Tuhan, gak mudah untuk kami belajar menguasai diri kami. Kadang-kadang kami emosi, kami bicara sembarangan. Kadang-kadang kami suka marah ketika dijahatin orang dan kami mau balas. Kami sulit untuk menguasai diri kami ketika kami punya keinginan. Juga Tuhan, seringkali kami gegabah salah ambil keputusan ketika kami panik dalam menghadapi masalah. Kami berdoa agar Tuhan tolong setiap kami untuk terus belajar menguasai diri. Kami percaya bahwa ada kemampuan yang dari Tuhan. Roh Kudus yang di dalam kami akan memampukan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.